Baik, kita beralih ke SMS yang telah dikirim dari Pak Tris di Sleman. Ustadz, mohon contoh-contoh penyeru jahanam itu seperti apa maksudnya? Maksudnya contoh penyeru jahanam itu seperti apa? Ya, tentu yang menyeru kepada satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi apa namanya? Hadis itu kan Rasulullah ajarkan, Rasulullah serukan nanti suatu saat, satu zaman pada saat itu ya, pada saat zaman hadis itu kan bukan pada zaman Nabi. Kan ada penyeru-penyeru jahanam. Jadi kadang-kadang orang kita lihat sepertinya bagus, ceramahnya menarik dan seterusnya, tetapi apa yang dia serukan kalau kita ikuti nanti akan membawa kepada jahanam ya, membawa kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang memasukkan kita ini ke jahanam tentu ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan misalkan, keingkaran kepada Allah ya, kemaksiatan kepada Allah, ya, diserukan dibungkus dengan satu hal yang menarik, satu hal yang menyenangkan kita begitu ya, menarik, kata-katanya menarik, argumennya barangkali menarik dengan bahasa-bahasa mungkin yang model sekarang itu menyenangkan kan begitu, sehingga kemudian kita tidak tahu esensinya bahwa itu salah begitu. Nah, padahal dakwah ini da'a ilallah, menyeru kepada Allah, menyeru kepada bagaimana Allah perintahkan kita dan apa yang dilarang oleh Allah itu. Kadang-kadang kan sering dikatakan bijaksana ketika larangan Allah jangan disampaikan ya, misalkan di sini contohnya orang masih senang kemusyrikan, jangan disinggung-singgung masalah kemusyrikan, jangan itu bijaksana. Oh, di sini orangnya masih senang minum-minuman keras, oh jangan, larangan khamr jangan disinggung di sini begitu, bahwa ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya minum khamr, bahwa ini dilarang oleh Allah, ini najis, ini perbuatan setan, jangan disampaikan lah, ini lagi senang semuanya begitu, masyarakat di sini senang. Nah, itulah penyeru-penyeru jahanam ya. Jadi kalau kita menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya sampaikan saja. Kalau ini memang perintah, sampaikan perintah. Kalau ini memang dilarang oleh Allah, sampaikan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu lewatnya di situ. Jadi takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, bagaimana kita bisa bertakwa kalau larangannya disembunyikan, tidak diberitahukan bahwa oh zina itu dilarang, ya. Oh, selingkuh itu dilarang. Nah, sekarang pakai bahasa oh selingkuh itu indah, menyenangkan dan seterusnya. Nah, itulah penyeru-penyeru jahanam. Orang yang kalau kita ikuti seruannya nanti membawa kita kepada jahanam. Oh, minum khamr itu kalau sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, itulah penyeru-penyeru jahanam gitu. Karena dosa itu pasti dimulai dari sedikit ya, kecil, tapi nanti lama-lama kita sadar, tanpa sadar sudah terjerumus pada satu hal, kubangan dosa yang besar yang kita kemudian tidak bisa berlepas diri dari itu, tidak bisa keluar dari situ ya. Maka kalau kita mendengarkan seruan, kita perhatikan saja apakah seruannya itu menyeru kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita apa tidak begitu. Tidak asal wah ini gaya ceramahnya menarik, gaya ininya lucu, menyenangkan, pokoknya apa-apa boleh dan seterusnya gitu. Padahal dalam agama kita unsurnya itu, karena Nabi SAW diutus itu basyiron wa nadhiron, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang mau ya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan takwa juga di sana. Takwa itu di sana ada unsurnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, kalau larangannya tidak disampaikan, tidak dikabarkan, ini larangan malah disembunyikan, malah kemudian kita lakukan yang dilarang oleh Allah, tentu kita tidak akan sampai kepada derajat orang yang bertakwa. Nah, saya kira demikian Bapak ya. Ya.